Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah desiran ombak yang memecah ke pantai, di sebuah desa yang sepi, seorang pemuda bernama Raffi hidup dengan kenangan kelam sebagai anak yatim. Setiap hari, ia menatap laut yang luas, berharap menemukan tujuan dalam hidupnya yang terasa hampa. Namun, tak pernah ia bayangkan bahwa nasib akan membawanya ke sebuah rahasia yang tak terungkapkan oleh dunia manusia. Sebuah rahasia yang tersembunyi di kedalaman samudra. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang di atas laut, ia diselamatkan oleh seorang makhluk yang hanya pernah ia dengar dalam legenda. Seorang putri duyung bernama Alia, yang tak hanya membawa kasih sayang, tetapi juga membawa sebuah takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di antara percikan air laut dan desiran angin, dimulailah kisah cinta yang tak hanya menghubungkan dua hati, tetapi juga dua dunia yang terpisah. Namun, akankah cinta mereka mampu mengatasi perbedaan besar antara manusia dan laut? Atau akan menjadi kisah tragis yang terhapus oleh waktu? Sebelum melanjutkan cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Pada suatu malam yang penuh bintang, saat Raffi sedang mencari ikan di perahu kecilnya, badai datang begitu cepat, dan perahunya terbalik. Dalam kebingungannya, ia melihat sesosok makhluk cantik muncul dari laut, menyelamatkannya dari tenggelam. Makhluk itu adalah Alia, seorang putri duyung yang memancarkan cahaya lembut, dengan rambut panjang berkilau dan ekor yang berwarna biru kehijauan. Alia, dengan kekuatan sihir lautnya, menyelamatkan Raffi dan membawanya ke pantai. Raffi terkejut namun merasa sangat berterima kasih atas bantuan Alia. Mereka mulai berbicara, dan Alia menceritakan asal-usulnya sebagai putri duyung yang tinggal di kedalaman laut. Raffi yang awalnya ragu, semakin lama semakin merasa nyaman dan terpesona dengan kebaikan hati Alia. Mereka bertemu setiap malam di tepi pantai, berbicara tentang kehidupan dan impian mereka. Alia juga menunjukkan dunia bawah laut yang memukau, yang penuh dengan keindahan yang tidak pernah bisa Raffi bayangkan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin erat. Raffi jatuh cinta pada Alia, begitu juga sebaliknya. Meskipun mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, satu manusia, satu makhluk laut, cinta mereka tumbuh dengan kuat. Namun, semakin dalam perasaan mereka, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Raffi merasa cemas bagaimana dia bisa hidup bersama Alia, sementara Alia merasa tidak bisa meninggalkan lautan yang menjadi rumahnya. Suatu hari, Alia memberitahukan Raffi bahwa orang tuanya, penguasa lautan, telah mengetahui hubungan mereka dan sangat menentang. Mereka menganggap hubungan antara manusia dan makhluk laut adalah pelanggaran terhadap hukum alam. Alia juga menceritakan bahwa suatu ketika, ia harus kembali ke dasar laut dan tidak dapat kembali ke dunia manusia lagi. Raffi merasa terpuruk, karena ia tak tahu bagaimana cara memperjuangkan cintanya. Namun, takdir membawa mereka ke titik balik. Alia menceritakan bahwa ada sebuah ritual kuno di laut yang dapat mengubah hidupnya. Jika seorang putri duyung jatuh cinta sejati pada manusia, dan jika cinta itu cukup kuat, ia dapat memperoleh tubuh manusia untuk hidup di daratan selamanya. Raffi harus menemukan cara untuk membuat ritual ini berhasil. Dengan tekad yang kuat, Raffi melakukan perjalanan ke pusat kerajaan laut untuk mencari cara melakukan ritual tersebut. Bersama dengan bantuan teman-teman laut yang setia, Raffi berhasil mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan kembali kepada Alia. Saat ritual dilakukan, sebuah cahaya yang sangat terang menyelimuti tubuh Alia. Lautan bergemuruh, dan perubahan yang luar biasa terjadi. Dalam proses tersebut, Alia harus mengorbankan kekuatan magisnya, mengubah dirinya menjadi manusia sepenuhnya. Namun, hal ini juga berarti bahwa Alia harus meninggalkan semua yang ia kenal di laut. Setelah melalui proses yang panjang, Alia akhirnya berubah menjadi seorang wanita biasa, meski dengan beberapa ciri khas putri duyung, seperti kulit yang lembut berkilau dan rambut yang panjang. Meski ia tidak bisa lagi bernafas di dalam air, Alia berjanji untuk tetap mencintai Raffi. Mereka kemudian menikah di sebuah upacara yang sederhana namun penuh kebahagiaan di tepi laut, tempat pertama kali mereka bertemu. Raffi dan Alia memulai kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri. Mereka membangun rumah kecil di tepi pantai, dan Raffi menjadi nelayan yang sukses. Alia, dengan kecantikan dan kebaikan hatinya, dikenal sebagai wanita yang penuh kasih sayang. Meskipun mereka hidup di dunia yang berbeda, cinta mereka yang kuat memungkinkan mereka untuk menciptakan kehidupan bahagia bersama,
di tengah laut dan daratan. Raffi dan Alia memulai hidup mereka sebagai pasangan suami istri di sebuah rumah kecil yang mereka bangun bersama di tepi pantai. Meskipun Alia sekarang memiliki tubuh manusia, ia masih memiliki banyak kenangan dan keterikatan dengan dunia laut. Setiap kali dia melihat lautan yang luas, matanya bersinar penuh kerinduan. Namun, bersama Raffi, ia belajar untuk mencintai dunia daratan dan menjalani kehidupan baru. Alia harus beradaptasi dengan kehidupan manusia yang sangat berbeda dari kehidupan laut. Segala sesuatu mulai dari cara berbicara, berpakaian, hingga kegiatan sehari-hari terasa asing bagi Alia. Raffi dengan sabar mengajarkan Alia tentang kebiasaan manusia, mulai dari berkebun, memasak, hingga merawat rumah mereka. Meskipun seringkali merasa canggung, Alia selalu berusaha keras dan sangat menghargai usaha Raffi. Namun, ada satu hal yang sulit bagi Alia. Ia merindukan kebebasan di bawah laut. Keinginan untuk merasakan sensasi berenang di dalam air, merasakan kedamaian laut yang dalam, seringkali menghantuinya. Setiap malam, ia berdiri di pantai, memandangi ombak, merasakan angin laut yang membawa kenangan masa lalu. Raffi sangat mencintai Alia dan khawatir tentang bagaimana perasaan istrinya. Ia merasa sedih melihat Alia sering termenung dan tidak sepenuhnya merasa bahagia di dunia daratan. Raffi berusaha menghibur Alia dengan menciptakan kenangan indah bersama, seperti berjalan-jalan di pantai, menonton matahari terbenam, atau bercerita tentang dunia manusia yang penuh warna. Namun, dalam hati Raffi, ia tahu bahwa Alia belum benar-benar bisa sepenuhnya menerima kehidupan ini. Suatu hari, sekelompok makhluk laut yang masih setia pada kerajaan laut datang ke permukaan untuk mencari Alia. Mereka membawa pesan dari orang tua Alia yang menyatakan bahwa Alia tidak bisa terus tinggal di dunia manusia. Mereka mengingatkan Alia bahwa sebagai putri duyung, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi laut dan menjaga keseimbangan alam. Mengetahui ini, Alia merasa terperangkap. Di satu sisi, ia mencintai Raffi dan kehidupan yang telah mereka bangun bersama, tetapi di sisi lain, ia merasakan panggilan dari laut yang tak bisa diabaikan. Raffi yang melihat Alia gelisah, akhirnya mengetahui bahwa Alia terpecah antara dua dunia. Di satu sisi, ia ingin berada di sisi suaminya. Namun di sisi lain, ia merasa ada beban yang lebih besar di dunia laut yang harus ia tanggung. Setelah banyak berbicara, Raffi dan Alia menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dengan perasaan tertekan. Alia memutuskan untuk pergi kembali ke laut untuk mencari jawaban atas keraguannya dan untuk menemui keluarganya. Raffi, meskipun sangat berat, mendukung keputusan Alia. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak bisa memaksakan seseorang untuk meninggalkan apa yang menjadi bagian dari dirinya. Namun, mereka membuat janji untuk tetap saling mencintai dan berusaha mencari cara agar mereka bisa bersama, meskipun terpisah oleh dunia yang berbeda. Alia berjanji akan kembali jika mereka menemukan cara untuk menyatukan dunia laut dan daratan. Alia memulai perjalanan ke dalam laut, menuju kerajaan bawah laut yang megah. Ia bertemu dengan orang tuanya yang berkuasa atas lautan, dan mereka mengungkapkan rahasia besar tentang keberadaan dunia manusia yang seharusnya tidak ada campur tangan dengan dunia laut. Namun, Alia merasa bahwa cinta yang ia miliki untuk Raffi lebih kuat daripada aturan tersebut. Alia meminta izin kepada orang tuanya untuk kembali ke daratan dan tinggal bersama Raffi, dan akhirnya ia diberi kesempatan untuk menjadi jembatan antara dua dunia. Tetapi, ada syarat. Alia harus menemukan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut, dan menjaga kedamaian antara kedua dunia tersebut. Ketika Alia kembali ke daratan, ia membawa kabar baik bagi Raffi. Ia tidak perlu memilih antara laut dan daratan. Dengan kemampuan magisnya, Alia menemukan cara untuk membuat kedua dunia berjalan berdampingan, menjaga keseimbangan alam dengan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan laut. Mereka memulai sebuah inisiatif besar untuk mendidik masyarakat di sekitar mereka tentang pentingnya menjaga kelestarian laut, menciptakan jembatan antara komunitas manusia dan makhluk laut. Alia dan Raffi bersama-sama bekerja keras untuk menyatukan dua dunia yang terpisah, menjadi pasangan yang dihormati oleh keduanya, laut dan daratan. Alia menjadi penghubung antara dua dunia yang dulunya sangat berbeda, dengan membawa pengetahuan tentang alam laut kepada para nelayan dan penduduk desa. Raffi, dengan dukungan Alia, menjadi pemimpin yang bijaksana di desa mereka. Setelah perjuangan panjang, Alia dan Raffi akhirnya menemukan cara untuk hidup bersama dalam kedamaian dan harmoni. Mereka membuka sekolah kecil di tepi pantai, mengajarkan nilai-nilai penting tentang kelestarian alam dan cara hidup damai antara dua dunia.
Alia mengajari anak-anak desa tentang kehidupan bawah laut, sementara Raffi mengajari mereka tentang cara hidup yang lebih harmonis dengan alam. Mereka memiliki seorang anak yang lahir dengan keistimewaan, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk laut, sebagai simbol dari perpaduan antara dunia manusia dan dunia laut. Kehidupan mereka menjadi contoh bagi dunia bahwa meskipun berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, cinta yang tulus dan kesediaan untuk berkorban dapat menyatukan dua belah pihak. Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan yang penuh harmoni di tepi pantai, Raffi dan Alia merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka berhasil mewujudkan impian mereka untuk menjaga kedamaian antara dunia manusia dan dunia laut. Desa mereka kini lebih sadar akan pentingnya menjaga laut dan alam sekitar. Dengan peran Alia sebagai jembatan antara kedua dunia, banyak orang yang datang ke desa mereka untuk belajar tentang kehidupan laut dan cara melestarikannya. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk bersama di beranda rumah, Alia merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia merasa sedikit mual dan lelah, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia alami. Raffi, yang sangat memperhatikan setiap perubahan pada istrinya, segera menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Setelah beberapa waktu, Alia akhirnya memberitahu Raffi bahwa ia sedang mengandung. Kehamilan ini adalah keajaiban yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, karena sebagai seorang putri duyung, Alia tidak pernah mengalami kehamilan manusia. Kehadiran anak pertama mereka menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Semua orang di desa ikut berbahagia, dan mereka merayakan dengan sebuah pesta kecil. Raffi dan Alia mulai mempersiapkan rumah mereka untuk menyambut kelahiran anak mereka. Meskipun Alia telah meninggalkan dunia laut, ia tetap merasa ada ikatan kuat dengan alam bawah laut. Setiap malam, ia merasakan kedamaian dan kasih sayang yang mengalir dari lautan. Namun, persiapan tersebut tidak berjalan mulus. Kehamilan Alia membawa perubahan yang cukup besar, baik fisik maupun emosional. Tubuhnya, yang sebelumnya berupa putri duyung, harus beradaptasi dengan perubahan yang dialami oleh manusia. Alia merasa cemas dan bingung karena tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya maupun anak yang ada di dalam kandungannya. Dia sering bertanya-tanya, apakah anak mereka akan memiliki kekuatan dari dunia laut, ataukah ia akan menjadi sepenuhnya manusia? Raffi, yang sangat mendukung Alia, meyakinkannya bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama dan siap menghadapi semuanya. Alia belajar untuk menerima perubahan ini dan merasa semakin kuat, berkat cinta dan dukungan Raffi. Mereka berdua saling memberi semangat dan merencanakan masa depan yang penuh harapan. Pada suatu pagi yang cerah, Alia merasakan kontraksi pertama yang menandakan bahwa waktu kelahiran telah tiba. Raffi segera memanggil para tetangga dan teman-temannya untuk membantu mereka. Seluruh desa berkumpul, dan ada nuansa kegembiraan yang menyelimuti udara. Dengan kekuatan dan ketenangan yang luar biasa, Alia melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Namun, keajaiban terjadi ketika anak itu lahir. Ia tidak hanya memiliki ciri khas manusia, tetapi juga memiliki beberapa elemen dari dunia laut. Anaknya memiliki rambut berwarna biru kehijauan yang berkilau, seperti warna laut yang tenang, dan matanya berwarna hijau laut yang memancarkan kehangatan dan kedalaman. Di sepanjang punggungnya, ada pola yang menyerupai sisik ikan, meskipun hal ini hanya terlihat samar-samar. Alia dan Raffi sangat terkejut. Namun mereka merasa sangat berbahagia karena anak mereka adalah simbol dari cinta yang menyatukan dua dunia. Mereka memberi nama anak mereka Samudra, sebagai penghormatan kepada asal-usul Alia dan alam laut yang telah memberi mereka kehidupan baru. Samudra adalah anak yang istimewa, yang membawa kedamaian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saat Samudra tumbuh, Alia dan Raffi menyadari bahwa anak mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Samudra bisa berkomunikasi dengan makhluk laut, meskipun ia lebih banyak menghabiskan waktu di daratan. Sesekali, ia bisa melihat ikan-ikan besar atau mendengar suara ombak seakan-akan berbicara kepadanya. Keajaiban Samudra menjadi simbol dari kesatuan antara manusia dan laut yang mereka perjuangkan selama ini. Samudra, meskipun sangat dekat dengan orang tuanya, merasa ada rasa penasaran yang besar terhadap dunia laut. Alia dengan sabar mengajarinya bagaimana merasakan kedamaian laut dan memberinya pengetahuan tentang alam bawah laut. Samudra memiliki bakat luar biasa untuk memahami bahasa laut, dan setiap kali dia berjalan di sepanjang pantai, dia merasakan panggilan dari kedalaman yang memikatnya. Raffi, meskipun sangat mencintai Samudra, merasa sedikit cemas tentang masa depan anaknya.
Ia tahu bahwa samudra berada di antara dua dunia yang sangat berbeda, dan ia khawatir anaknya akan merasa terasing. Namun, dengan bimbingan dan cinta dari kedua orang tuanya, samudra belajar untuk menerima dirinya sendiri. Alia dan Raffi selalu mengajarkan padanya bahwa ia adalah jembatan antara dua dunia yang seharusnya saling mendukung, bukan terpisah. Seiring bertambahnya usia samudra, ia mulai merasakan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Namun, kekuatan ini juga membawa tantangan. Beberapa makhluk laut merasa cemas dengan potensi samudra, takut bahwa ia akan menjadi ancaman bagi keseimbangan laut. Beberapa di antaranya menganggap bahwa samudra, sebagai keturunan dari manusia dan putri duyung, bisa menjadi kunci untuk membuka batas antara dunia laut dan daratan. Suatu hari, sebuah kelompok makhluk laut yang kuat mendatangi Raffi dan Alia dengan ancaman. Mereka mengatakan bahwa samudra harus memilih, apakah ia akan sepenuhnya menjadi bagian dari dunia manusia atau dunia laut. Pilihan ini menjadi sangat sulit, karena samudra merasa mencintai kedua dunia dan tidak ingin mengecewakan siapapun. Raffi dan Alia menyadari bahwa anak mereka akan menghadapi masa depan yang penuh dengan dilema besar. Namun, mereka tidak pernah ragu bahwa cinta dan kasih sayang yang telah mereka bangun selama ini akan menjadi kekuatan utama bagi samudra untuk membuat keputusan yang benar. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, samudra melakukan perjalanan ke laut untuk mencari jawaban. Ia berlayar sendirian ke kedalaman laut, mencoba untuk memahami tempatnya di dunia ini. Di sana, ia bertemu dengan makhluk laut yang bijaksana dan mendengarkan cerita-cerita tentang nenek moyangnya. Samudra menyadari bahwa ia tidak perlu memilih antara dua dunia. Ia bisa menjaga keduanya dengan bijaksana, menjaga keseimbangan alam dan melindungi hubungan antara manusia dan laut. Dengan hati yang penuh keyakinan, samudra kembali ke daratan dan mengumumkan keputusan besar. Ia akan menjadi penjaga antara dunia manusia dan dunia laut, memastikan kedamaian dan keseimbangan alam tetap terjaga. Alia dan Raffi merasa bangga, karena anak mereka telah menemukan tujuan hidupnya, dan dengan kebijaksanaan itu, samudra siap untuk menjalani peran barunya sebagai pemimpin yang bijak, yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Dengan samudra sebagai simbol dari kesatuan dua dunia, kehidupan di desa mereka semakin damai. Raffi dan Alia, bersama dengan anak mereka, memimpin sebuah era baru di mana manusia dan makhluk laut bekerja bersama untuk menjaga keberlanjutan alam. Mereka membangun sebuah komunitas yang menghargai pentingnya menjaga lingkungan, melindungi laut, dan menjaga keseimbangan antara kedua dunia. Alia dan Raffi tidak hanya menjadi orang tua bagi samudra, tetapi juga mentor bagi banyak orang, mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kebijaksanaan. Mereka hidup bahagia, dengan cinta mereka yang semakin mendalam dan kedamaian yang terus berkembang di antara laut dan daratan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.